Bayangkan semua transaksi usaha kamu tercatat otomatis, stok selalu terkontrol, dan laporan keuangan bisa keluar dalam hitungan detik. Semua itu bisa tercapai kalau kamu tahu cara kerja modul di dalam Akurat Online. Masalahnya, banyak pengguna baru yang langsung coba-coba tanpa ngerti modul Akurat Online. Akibatnya, data berantakan, stok nggak sesuai, bahkan laporan keuangan jadi selisih. Supaya lebih jelas, mari kita langsung lihat modul-modul yang tersedia di dalam Akurat Online. Kamu akan lihat bagaimana fitur-fitur dikelompokkan sesuai dengan fungsinya, sehingga bisnis kamu bisa jalan lebih teratur. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Akurat Online. Jadi untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul yang tersedia di Akurat Online. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Jadi kalau untuk modul itu adalah menu yang ada di sebelah kiri sini. Jadi modulnya itu nanti dari modul pengaturan, perusahaan, buku besar, sampai ke modul daftar laporan. Nah, ini kita biasanya tuh menyebutnya dengan nama modul. Nah, di dalam modul ini, kalau kita klik, contohnya kita mau ngelihat modul penjualan. Nah, di dalam ini kita baru ada itu namanya fitur. Jadi fitur-fitur itu nanti berkaitan dengan si modul tersebut. Ya, kalau kamu bukannya modul penjualan, ya berarti nanti fitur yang tersedia atau yang di dalamnya itu berkaitan dengan alur penjualan. Kayak gitu. Nah, nanti misalkan, oh saya mau ngelihat modul pembelian. Ya, kalau kamu klik, nah nanti dia kelihatan itu fitur-fitur yang berkaitan dengan alur pembelian. Nah, kurang lebih nanti kayak gitu. Untuk pembedanya antara modul dan fitur. Nah, di video kali ini saya kan nggak akan menjelaskan itu fiturnya itu secara lengkap. Jadi saya akan menjelaskan itu, ya intinya sih video ini nanti supaya kamu bisa tahu nih, modul apa aja yang ada di Akurat Online, terus itu isinya itu ada fitur apa aja. Nah, nanti untuk penjelasan fitur lebih lengkapnya akan saya buatkan di video selanjutnya, jadi setelah video ini. Nah, nanti saya akan jelaskan, atau saya akan membuat itu videonya itu penjelasan per fiturnya. Jadi misalkan nanti fitur pesanan pembelian itu untuk apa, nanti fitur penerimaan barang itu untuk apa. Nah, nanti akan saya jelaskan setelah video ini. Cuma nanti kita berurutan dari modul pengaturan dulu, dari yang pertama. Baru nanti sampai ke modul yang daftar laporan. Kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Kita mulai dari modul yang pertama. Modul yang pertama adalah modul pengaturan. Modul pengaturan itu fungsinya biasanya tuh tentang informasi dasar atau settingan dasar aja untuk database yang kamu punya. Nah, nanti isinya itu fiturnya mulai dari preferensi, akses grup pengguna, sampai ke akurat kapital. Nah, ini adalah isi dari modul pengaturan. Nah, kalau kita lihat untuk yang fitur preferensi di sini, ini fungsinya untuk jadi informasi kayak istilahnya itu informasi dasar aja sebenarnya. Jadi kayak nanti untuk data perusahaan kamu, kayak informasi perusahaan, terus nanti ada alamat, nanti terus ada fitur juga, fitur apa yang kamu mau pakai, nanti kamu bisa lihat di sini. Kayak gitu, nanti kita ada perusahaan, penjualan, pembelian, dan persediaan. Kemudian ada settingan untuk penjualan, ada pembelian, sampai ke lain-lain. Nah, jadi ini isinya itu kayak ya settingan dasar aja sebenarnya untuk database yang kamu punya. Ini semuanya itu adanya di dalam fitur preferensi di sini. Nah, kemudian kita ada fitur akses grup dan fitur pengguna. Nah, akses grup dan fitur pengguna ini nanti fungsinya itu untuk user yang akses ke dalam database kamu. Jadi kamu bisa tambahin atau nanti kamu bisa kurangin pengguna yang akses ke dalam database kamu. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian nanti kamu juga bisa atur hak aksesnya dari si pengguna tersebut. Jadi misalnya, oh pengguna yang saya tambahin ini untuk bagian gudang. Ya nanti kamu bisa atur hak aksesnya ya untuk bagian persediaan aja sebenarnya untuk fiturnya. Nah, nanti kamu bisa pilih di sini persediaannya, kamu pilih yang apa fitur yang persediaan aja yang kamu aktifkan. Nah, yang lainnya nanti kamu tinggal unchecklist aja. Biar si pengguna tersebut nggak bisa akses fitur lainnya. Jadi fokus ke fitur persediaan aja. Ya, nanti kalau misalkan masuk lagi, oh saya mau nambahin lagi mas, user baru. Untuk bagian finance, ya berarti nanti dia hanya pakai fitur yang KCN Bank aja. Nah, selain itu nanti kamu bisa nonaktifkan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, terus kita lanjut lagi. Kita juga ada fitur penomoran. Nah, penomoran di sini nanti untuk semua transaksi yang terjadi di Akurat Online. Jadi bukan hanya transaksi penjualan dan pembelian aja, nanti kayak untuk operasional atau nanti ada beberapa master data, itu nanti kamu kan pasti ada penomorannya ya. Nah, nanti kamu bisa buat. Nah, sebenarnya si Akurat Online itu udah membuat template default-nya sebenarnya. Jadi semua transaksi yang ada di dalam database ini dia udah dibuatin nih sama si Akurat Online. Nah, nanti penomoran di sini kamu masih bisa tambah, kamu bisa edit, ataupun nanti kamu bisa hapus. Nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Soalnya kalau ngikutin yang dari Akurat Online itu kan biasanya template banget ya sebenarnya.
Nah, kalau kamu lihat nih untuk yang pelanggan, nah dia cuma kayak C doang, terus nanti ada nomornya di sini. Nah, ini kan sebenarnya ada beberapa komponen yang bisa kamu pakai. Nah, nanti kamu bisa maksimalkan komponen ini sesuai dengan kebutuhan kamu. Kayak gitu. Jadi nanti masih fleksibel. Nah, tapi kalau kamu, oh saya mau yang pakai dari Akurat aja mas, ya itu nggak jadi masalah. Nanti kembali lagi dengan kebutuhan kamu. Nah, terus kita lanjut lagi, selain fitur penomoran, kita ada fitur desain cetakan. Nah, jadi setiap transaksi yang kita input di dalam Akurat Online itu, kita bisa cetak hasil printout-nya. Jadi hasil printout-nya itu nanti bisa kamu edit sesuai dengan kebutuhan. Nah, tapi nanti hasil editnya itu sesuai dengan kemampuan dari Akurat Online-nya. Jadi nggak bisa, ya takutnya nanti kamu ekspektasinya harus mirip dengan printout yang kamu punya. Nah, itu nanti takutnya nggak bisa. Makanya nanti pastikan lagi itu nanti bisa atau enggaknya. Nah, nanti kan si Akurat Online itu udah menyediakan rumus-rumusnya sebenarnya di dalam database ini. Nah, nanti kamu bisa cek rumus-rumusnya itu ada atau enggak yang kamu mau gunakan. Nah, nanti baru kamu sesuaikan dengan kebutuhan atau hasil printout kamu yang sebelumnya. Kayak gitu. Nah, terus kita lanjut ke fitur Akurat Store. Nah, fitur Akurat Store itu dia isinya sebenarnya fitur-fitur tambahan atau fitur add-on yang disediakan oleh Akurat Online. Nah, fitur ini nanti ada yang dari Akuratnya yang menyediakan atau nanti dari pihak ketiga yang sudah bekerja sama dengan Akurat Online. Nah, nanti kamu bisa cek nih untuk fitur-fitur apa aja yang udah tersedia sebenarnya untuk fitur tambahan. Nah, nanti fitur tambahan ini sebenarnya dia ada beberapa yang ada biayanya. Nanti kamu bisa cek aja di sini. Kayak misalkan Akurat Manufaktur. Nanti kalau kamu cek, dia ada biayanya di sini. Biayanya itu berapa. Nah, ini nanti dia udah tertera sebenarnya untuk biaya integrasinya di sini. Nah, nanti kamu bisa cek semuanya di dalam sini. Nah, terus kalau misalkan, oh saya mau ngecek lagi mas. Ini dia adanya itu apa aja. Nah, sebenarnya kita ada beberapa ini sebenarnya udah yang semuanya nih yang udah kerjasama dengan Akurat Online. Nah, secara garis besar nanti fitur yang terintegrasi itu ada POS, terus ada aplikasi untuk HR, ada omnichannel, sampai ke fitur yang lainnya. Nanti kamu bisa cek aja di sini. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini kita masuk ke modul yang kedua. Modul yang kedua adalah modul perusahaan. Nah, modul perusahaan itu dia isinya kayak data untuk internal perusahaan kamu sebenarnya. Nanti kayak ada karyawan, syarat pembayaran, ada tunjangan atau gaji. Ini nanti untuk komponen gaji, nah sampai ke log aktivitas. Gitu. Jadi ini fungsinya untuk ya internal perusahaan kamu sebenarnya. Nah, sekarang kita mulai dari fitur syarat pembayaran. Nah, fitur syarat pembayaran kita coba pencet di sini atau kita klik. Nah, syarat pembayaran ini nanti bisa kamu gunakan ketika kamu melakukan transaksi penjualan ataupun pembelian. Nah, nanti itu kan biasanya kamu ada beberapa transaksi yang dikasih tempo, entah kamu penjualan ke pelanggan atau kamu pembelian ke pemasok. Nah, temponya nanti kamu bisa sesuaikan di sini. Jadi nanti ketika kamu buka laporan, ya nanti kamu bisa kelihatan, oh ternyata laporan tersebut itu dibuat di tanggal berapa, terus jatuh temponya itu per tanggal berapa, nanti kelihatan. Nah, itu fungsinya si tempo di sini. Nah, si Akurat Online sebenarnya udah menyediakan beberapa syarat pembayaran yang bisa kamu gunakan. Cuma ini dia kan template default-nya aja. Takutnya nanti kamu ada beberapa tempo yang bisa kamu sesuaikan. Misalkan ini kan net yang 3 hari belum ada nih. Nah, nanti kamu bisa tambahin sebenarnya disimpan sebagai data baru. Atau nanti misalkan, oh ada net 21 hari. Nah, nanti kamu bisa tambahin juga di sini. Kayak gitu. Nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, terus kita lanjut lagi. Ini kan kita syarat pembayaran udah, kita close dulu sebentar. Nah, kemudian kita ada fitur pengiriman. Pengiriman di sini nanti kamu bisa itu terintegrasi sebenarnya dengan fitur ini, pengiriman pesanan. Jadi nanti di fitur pengiriman pesanan ini kan kita bisa milih, kita ngirimnya itu pakai pengiriman apa sebenarnya. Nah, nanti kamu bisa tambahin, misalkan kamu pengiriman pakai ekspedisi A. Nah, ini kan nanti di sini ada nih. Nah, dia akan munculnya di sini, cuma nanti kamu masukin dulu master datanya dari sini. Nah, nanti kamu bisa masukin kamu pakai apa, misalkan ekspedisi A, atau nanti kamu pakai mobil perusahaan pribadi. Nah, itu nanti kamu bisa masukin. Kamu bisa tambahin di sini. Nah, nanti kamu bisa pakai ketika di fitur pengiriman pesanan di sini. Nah, nanti hasil akhirnya ketika kamu melakukan, ya nanti mungkin ada beberapa laporan yang bisa kamu tampilkan pengiriman apa yang kamu pakai. Itu nanti kamu bisa jadikan filter di situ. Mungkin hasil akhirnya begitu nanti. Nah, kita lanjut lagi. Kan kita ada pengiriman, nah terus kita ada fitur gaji atau tunjangan. Nah, fitur di sini ini yang tadi saya bilang dia untuk komponen gaji staf yang kamu punya. Jadi misalkan kayak ada gaji pokok, terus nanti ada tunjangan apa aja yang ada, terus nanti ada potongan apa aja. Nah, nanti kamu bisa tambahkan di sini. Cuma kalau secara default, kalau kamu, oh saya nggak tahu nih mas, ada tunjangan apa aja sebenarnya. Saya biasanya cuma nyatat gaji pokok aja, istilahnya begitu ya.
Nah, nanti sebenarnya si akun online itu udah menyediakan beberapa komponen yang bisa kamu gunakan. Jadi nanti ini dia terintegrasinya dengan fitur pencatatan gaji di sini. Jadi pas kamu klik, nanti kan kamu pasti milih nih nama karyawannya, terus nanti komponen gaji apa yang nilainya akan kamu isi. Nah, dia akan munculnya di fitur ini. Kayak gitu. Nah, cuma dia master data untuk komponennya, dia masukinnya dari fitur gaji atau tunjangan di sini. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini kan kita udah yang gaji tunjangan, terus kita masuk ke fitur karyawan. Fitur karyawan di sini nanti ya isinya dia untuk master data karyawan yang kamu punya. Jadi nanti kamu bisa masukin namanya itu apa, terus kontaknya apa aja yang dia punya, terus alamatnya di mana, sampai ke pajak penghasilan. Jadi nanti si Akurat Online udah bisa menghitung PPh 21 secara otomatis. Nah, ini nanti ngelinknya itu ke fitur pencatatan gaji yang tadi. Jadi pas kamu masukin nama karyawan, terus nanti kamu lengkapin informasi untuk PPh 21-nya, nah nanti ketika kamu melakukan pencatatan gaji, dia akan langsung terhitung otomatis PPh 21-nya. Tapi di sini dia hanya untuk penghitungan PPh 21 aja. Jadi dia nggak bisa ngelink langsung secara otomatis ke pajak. Jadi dia nggak terintegrasi langsung, tapi hanya untuk penghitungan PPh 21-nya aja secara otomatis. Nah, kita lanjut lagi. Ya, saya close dulu sebentar. Jadi kita ada ke fitur karyawan. Kemudian kita ada fitur transaksi berulang dan transaksi favorit. Nah, kedua fitur ini sebenarnya mirip. Cuma kalau yang transaksi berulang ini dia terpacu sama waktu. Jadi dia waktunya tuh pasti sama. Misalkan kamu buat transaksi berulang untuk setiap tanggal 1 nih. Nah, berarti nanti setiap tanggal 1 dia akan muncul transaksi tersebut yang kamu bisa eksekusi. Jadi misalkan, oh saya beli token setiap tanggal 1 nih di tiap bulannya, 500.000. Nah, nanti kamu tiap bulan itu, kamu nggak perlu input aja secara manual. Jadi kamu tinggal buka aja transaksi berulang, terus nanti kamu tinggal tarik aja, atau kamu tinggal gunakan transaksi tersebut yang untuk beli token. Jadi ya jatuhnya semi otomatis sebenarnya. Jadi tetap kamu tinggal tarik aja, kamu mau transaksi apa, terus nanti dia udah disediakan. Jadi kamu tinggal eksekusi aja istilahnya. Kemudian kita ada transaksi favorit. Kalau transaksi favorit sebenarnya mirip, cuma dia nggak ada waktu yang terus berulang lah istilahnya. Jadi misalkan kamu, oh saya kalau beli ke pemasok ini, ya saya selalu beli barang A dan barang B senilai atau sebanyak sekian. Nah, itu kalau kamu sama terus itemnya, kamu tinggal buat aja transaksi favorit. Jadi pas kamu beli ke supplier itu, kamu nggak perlu nginput-nginput dari awal lagi. Jadi kamu tinggal tarik aja data transaksi favoritnya, nah nanti bisa kamu gunakan. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke fitur proses akhir bulan. Fitur proses akhir bulan di sini, dia itu fungsinya bukan untuk tutup buku. Jadi proses akhir bulan di sini, dia itu fungsinya kayak untuk penyusutan aset secara otomatis, terus nanti kamu juga bisa menghitung selisih dengan kurs mata uang asing. Misalkan kamu ternyata perusahaannya itu menggunakan multi mata uang asing. Nah, nanti kan itu pasti ada selisih kursnya ya. Nah, itu nanti bisa dihitung secara otomatis di Akurat Online. Jadi ini bukan untuk tutup buku ya proses akhir bulan ini. Ini cuma namanya aja sebenarnya. Kemudian kita lanjut ke fitur kontak. Fitur kontak di sini nanti itu sebenarnya dia untuk master data aja untuk kontak yang kamu punya di dalam database kamu. Jadi kontaknya itu ya termasuk dengan kontak pelanggan, pemasok, dan tenaga penjual. Ini untuk salesman ya tenaga penjual ini. Jadi nanti semuanya masuk di sini. Jadi misalkan kamu, oh saya butuh data untuk yang kontak pelanggan saya. Nah, ini nanti data pelanggan kamu bisa kamu cetak, dan nanti kamu bisa juga, kayak misalkan menggunakan data kontak ini untuk strategi marketing lainnya. Nanti kamu bisa tarik dari data tersebut, dari data kontak ini. Kayak gitu. Nah, terus kita lanjut lagi. Ini kan kita udah ke fitur kontak. Kemudian kita transaksi favorit udah. Nah, sekarang fitur kalender. Fitur kalender di sini sebenarnya hampir kayak pengingat jatuhnya. Jadi nanti misalkan kamu ada jadwal apa atau nanti ada jatuh tempo apa, nah nanti dia akan muncul di sini. Jadi setiap transaksi yang kamu input, misalkan oh jatuh tempo tanggal 10 Oktober nih, saya ada jatuh tempo untuk hutang. Nah, nanti dia akan muncul nih tanggal 10 di sini. Dia akan ada warna sesuai dengan di sini warna yang di sebelah kanan di sini. Dia akan muncul per tanggal 10 Oktober. Kemudian nanti di dashboard-nya di kegiatan mendatang pun nanti dia akan muncul di sini. Nah, ini nanti kamu bisa setting sebenarnya untuk kegiatan mendatang ini. Jadi nanti kelihatan, oh ternyata saya di 3 bulan ke depan misalnya ya. Nah, nanti di bulan depan saya ada jatuh tempo untuk pembayaran hutang. Nah, nanti dia akan muncul di sini di kegiatan pendatang sama di kalender. Cuma dia untuk notifikasinya atau informasinya ya hanya tulisan aja, nggak ada notifikasi yang berbunyi kayak di handphone. Kayak gitu misalkan ada WhatsApp nih masuk terus dia bunyi, nah itu nggak kayak gitu. Jadi hanya muncul informasinya aja di sini sama di dashboard.
Dia kurang lebih kayak gitu. Jadi cuma nanti kelihatan nih, oh ternyata besok saya ada jadwal apa aja, nanti kelihatan muncul sini semua. Terus seminggu ke depan kita ada bayar utang atau enggak, nanti akan muncul di sini semua. Jadi kurang lebih kayak gitu nanti. Nah, terus kita lanjut lagi. Kemudian kita ada log aktivitas. Log aktivitas di sini nanti kamu bisa nge-track semua user yang ada di dalam database kamu. Jadi si user itu ngapain aja, dia bisa ubah transaksi, dia bisa edit ataupun dia bisa hapus, nanti semuanya kerekam di sini. Jadi nanti semuanya lengkap lah istilahnya. Jadi dia masuk itu ke log aktivitas tersebut. Jadi kalau nanti ada staff kamu yang macam-macam kerjaannya, nah nanti dia kelihatan di sini semuanya. Kayak gitu. Jadi semuanya tercatat di dalam fitur log aktivitas. Nah, terus kita lanjut lagi ke fitur yang ke modul yang selanjutnya, maaf, ke modul buku besar. Nah, modul buku besar di sini ada fitur akun perkiraan, pencatatan gaji, sampai log aktivitas jurnal. Nah, ini biasanya dipakai oleh bagian accounting. Jadi atau bagian akuntan di bagian apa di dalam perusahaan. Nah, nanti kita ada fitur akun perkiraan, pencatatan beban, pencatatan gaji, sampai ke log aktivitas jurnal. Nah, nanti di sini kalau untuk fitur akun perkiraan ya berarti dia isinya tuh master data akun perkiraan yang kamu punya. Jadi nanti semuanya udah terekam di sini. Nah, nanti ini ada daftar akun perkiraan yang kamu punya, dia akan lengkap semuanya masuk di sini. Nah, kalau kamu pembukaan sebelumnya nggak punya akun perkiraan, itu tenang aja sebenarnya. Jadi si Akurator Online itu dia udah menyediakan akun perkiraan yang secara default ini. Contohnya ini adalah akun perkiraan yang disediakan oleh Akurator Online. Nah, ini udah disesuaikan dengan beberapa kebutuhan di perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, ini nanti kamu masih bisa tambah, kamu bisa edit, ataupun nanti kamu bisa hapus sesuai dengan kebutuhan. Jadi masih fleksibel lah istilahnya. Jadi kalau kamu bingung nih nggak punya akun perkiraan, pakai aja yang ini. Nanti kamu tinggal tambahin aja dengan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian di dalam modul ini juga kita ada pencatatan beban. Ini untuk nanti biaya operasional apa aja yang akan kita mau bayar. Terus ini untuk pencatatan gaji, dia hampir mirip ya pencatatan beban. Nah, kemudian kita ada jurnal umum. Jurnal umum ini dia untuk pencatatan jurnal secara manual atau jurnal voucher lah istilahnya biasanya. Kalau yang sering digunakan oleh customer saya, Mbak. Nah, ini kita namanya jurnal voucher atau jurnal umum di dalam Akret Online. Jadi ini untuk pembuatan jurnal secara manual. Kemudian kita ada fitur monitor anggaran. Nah, anggaran ini dia sebenarnya satu kelompok nih. Ada monitor anggaran, transfer anggaran, sama anggaran. Nah, jadi si anggaran ini untuk pembuatan anggaran apa aja yang ada di perusahaan kamu. Terus nanti kita bisa monitor itu dari fitur monitor anggaran di sini. Jadi nanti udah kelihatan nih, nama akunnya itu anggarannya apa, terus anggarannya berapa, terus sudah digunain itu berapa, apa sih anggaran tersebut, terus nanti sisanya ada berapa. Nah, nanti dia akan muncul di sini semuanya. Nah, untuk transfer anggaran, ya berarti nanti dia untuk transfer anggaran, misalkan, oh, anggaran yang sebelumnya kita masih sisa senilai sekian. Nah, kita mau transfer ke anggaran yang bulan depan. Nah, itu nanti bisa pakai fitur transfer anggaran di sini. Nah, terus kita ada fitur history akun juga. Nah, history akun ini ya nanti kamu bisa ngecek. Misalkan kamu mau ngeliat akun apa? Akun kas contohnya. Nah, nanti dia historinya akan muncul di sini semuanya. Jadi tanggal berapa ada transaksi, terus nanti saldonya itu ada berapa, nanti kelihatan di sini semuanya lengkap. Kemudian kita ada log aktivitas jurnal. Nah, dia kayaknya itu hampir mirip kayak yang log aktivitas tadi. Cuma dia ini untuk transaksi. Jadi dia mengacu ke transaksi. Jadi misalkan tanggal berapa, terus ada nomor transaksi apa, nah terus tipenya apa, nanti dia akan terekam di sini. Jadi ini untuk per transaksinya, nah kalau yang log aktivitas tadi ini untuk per usernya. Kayak gitu, jadi lebih spesifik nanti. Nah, terus kita lanjut lagi ke modul yang Cash and Bank. Cash and Bank di sini, nanti ini biasanya digunakan oleh bagian finance atau keuangan. Jadi nanti itu kita ada fitur pembayaran, penerimaan, transfer bank, sampai SmartLink e-payment. Nah, SmartLink e-payment ini sama SmartLink virtual account dia sebenarnya baru fiturnya. Dia belum lama ditambahkan. Nah, ini dia jatuhnya tuh fitur add-on. Jadi misalkan kamu ada mau terintegrasi nih pakai virtual account. Jadi ketika si customer melakukan pembayaran atau nanti ya biasanya dia sih melakukannya itu ke penjualan transaksinya. Jadi nanti dia langsung masuk ke Akurat Online-nya. Jadi dia langsung terintegrasi ke transaksi yang ada di Akurat Online. Cuma dia jatuhnya tuh add-on sebenarnya. Jadi harus kamu ada biaya atau kamu punya akun lagi. Jadi nanti baru terintegrasi dengan si Akurat Online-nya. Kayak gitu. Nah, kemudian kita ada fitur pembayaran dan penerimaan. Nah, pembayaran di sini nanti untuk
dia tuh untuk mencatat transaksi di luar transaksi penjualan ataupun pembelian. Jadi kayak pembayaran biaya operasional tuh nanti masuknya di sini. Nah, jadi kalau untuk yang kayak pencatatan beban di sini, ini kan dia untuk bagian accounting. Biasanya kan bagian accounting ngajuin dulu nih. Oh, kita mau bayar biaya listrik nih. Nah, nanti baru dieksekusi sama si bagian finance. Nah, baru eksekusinya di fitur pembayaran di sini. Kayak gitu. Nah, terus nanti kita ada transfer bank. Transfer bank di sini, ini fungsinya itu bukan transfer ke rekening kita yang real. Jadi nggak bisa apa, akuratnya itu nggak bisa terintegrasi dengan rekening kita. Jadi transfer bank di sini dia hanya untuk pindah buku lah istilahnya. Jadi misalkan kamu mau top up nih untuk kas kecil atau nanti mau top up ke akun mana, nah itu nanti kamu bisa pakai fitur transfer bank di sini. Jadi bukan transfer bank yang terintegrasi dengan rekening kita. Jadi ini hanya untuk pindah buku aja sebenarnya. Nah, kemudian kita ada fitur SmartLink e-banking. Nah, SmartLink e-banking ini nanti dia berkaitan itu dengan rekening koran sama rekonsiliasi bank. Dia akan masuk nih di sini. Jadi nanti kamu bisa rekonsiliasi bank itu dengan mengimport rekening koran yang kamu punya. Jadi tapi nanti kamu harus daftarkan dulu nih rekening yang kamu punya. Jadi kamu daftarkan di SmartLink e-banking ini, nanti kamu masukin di sini, terus kamu isi beberapa data yang dibutuhkan. Nah, nanti ketika kamu rekonsiliasi, dia bisa langsung otomatis. Jadi nanti kamu bisa masukin aja, kamu bisa import, terus nanti dia kelihatan nih, histori rekening bank kamu, terus sama histori jurnal yang ada di Accurate. Ya itu nanti dia akan muncul di sini semua kanan kiri. Jadi nanti kamu bisa ngecek atau rekonsiliasi langsung di Accurate Online-nya. Nah, terus ini kita berarti udah, kita masuk ke modul yang penjualan. Nah, modul penjualan ini dia berkaitannya ya untuk transaksi penjualan sebenarnya dari penawaran penjualan, pesanan penjualan sampai SmartLink e-commerce. Nah, di sini ini kan alur penjualan di Accurate Online itu dia dari penawaran, pesanan, pengiriman sampai ke penerimaan penjualan. Nah, ini kamu nggak harus ngikutin 100% sama kayak Accurate Online. Jadi misalkan, oh ternyata saya langsung dari pesanan aja mas, nggak pakai penawaran. Nah itu bisa, atau nanti kamu bisa langsung loncat ke faktur penjualan, itu juga nggak jadi masalah. Jadi yang paling penting, transaksi tersingkat di Accurate Online itu kita dari faktur penjualan dan penerimaan penjualan. Jadi faktur penjualan ini untuk pengakuan piutangnya, dan penerimaan penjualan ini nanti untuk pelunasan piutangnya. Kayak gitu. Nah nanti kalau transaksi lainnya ini sebenarnya itu opsional aja, kamu bisa pakai atau kamu bisa nggak gunakan juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau semakin lengkap ya semakin bagus nanti hasilnya. Kemudian kita ada kategori. Kategori di sini nanti berkaitan nih yang warna biru nih. Jadi ada kategori pelanggan, kategori penjualan, dan pelanggan. Nah, nanti kamu bisa menyesuaikan pelanggan yang kamu punya. Misalkan, oh, ternyata kita punya member nih. Nah, pelanggan A ini termasuk member kita. Nah, nanti dia dapat harga khusus. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan di sini. Jadi, nanti kamu bisa buat kategori pelanggannya itu masing-masing. Nah, terus nanti kamu bisa pakai fitur penyesuaian harga. Jadi, ketika si pelanggan tersebut beli ke perusahaan kita, nah nanti otomatis pelanggan tersebut dia udah dapat nih harga yang spesial. Karena kita udah daftarin si pelanggan tersebut jadi member kita. Nah, nanti bisa pakai fitur penyesuaian harga atau diskon di sini. Cuma ya nanti kamu isi dulu nih master datanya. Jadi kamu lengkapin dulu. Nah, supaya nanti si Accurate Online bisa ngebaca kalau pelanggan tersebut ya termasuk member di perusahaan kita. Jadi ketika dia beli, ya nanti dia dapat harga khusus. Baru nanti kamu pakai fitur penyesuaian harga di sini untuk setting harga khususnya. Kayak gitu. Nah, terus kita ada komisi penjual juga. Ini nanti untuk kalau misalkan kamu ada salesman nih. Nah, ini nanti kamu bisa menghitung komisinya secara otomatis di sini. Cuma dia itu hanya template aja sebenarnya, jadi nggak terlalu lengkap. Nah, ini adalah syarat yang disediakan sama si Accurate Online sebenarnya. Cuma ya dia biasanya nggak terlalu fleksibel kalau untuk syarat di sini. Takutnya kamu syarat penghitungan komisinya tidak sesuai nih dengan yang ada di perusahaan kamu. Makanya nanti kamu cek dulu nih syarat komisinya itu kayak gimana, penghitungannya, baru nanti kamu bisa gunakan. Jadi nanti kamu cek dulu, nah misalkan nanti kalau cocok, ya berarti kamu bisa pakai nih fitur komisi penjual di sini. Tapi kalau nggak cocok, ya berarti kamu harus hitung secara manual. Kayak gitu. Nah, cuma nanti dia udah sediain syarat-syaratnya yang bisa kamu gunakan. Nah, terus kita lanjut lagi. Kita ada fitur target penjualan, ini juga sama untuk salesman, kemudian ada SmartLink e-commerce. SmartLink e-commerce di sini nanti kamu bisa import transaksi dari marketplace. Nah, tapi dia nggak bisa terintegrasi langsung. Jadi sistemnya import ya. Jadi nanti kamu bisa daftarin nama tokonya itu apa, terus nanti dia saldonya, ada beberapa informasi lah istilahnya yang harus kamu isi. Nah, baru nanti kalau udah,
Ini nanti kamu bisa import ke faktur penjualan. Jadi transaksi yang ada di marketplace kamu, misalkan, oh saya ada transaksi nih dari Tokped. Nah, nanti kamu bisa import dari Tokopedia, nanti dari Shopee atau yang lain-lain. Cuma ya nanti kamu harus daftarin dulu di sini. Di Smart e-commerce-nya, baru nanti kamu bisa import. Kayak gitu. Nah, terus kita lanjut lagi ke modul yang selanjutnya. Modul yang selanjutnya adalah modul pembelian. Nah, dia hampir mirip sebenarnya kayak yang ada di modul penjualan. Cuma dia berkaitannya itu dengan supplier. Nah, nanti kamu bisa buat nih, untuk kayak, alurnya itu dari pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur, dan pembayaran pembelian. Nah, fitur di sini juga dia hampir mirip kayak yang di modul penjualan. Jadi untuk transaksi yang tersingkatnya dia hanya dari faktur pembelian dan pembayaran pembelian. Jadi faktur ini untuk pengakuan hutangnya dan pembayaran pembelian ini untuk pelunasan hutangnya. Jadi tenang aja, kamu nggak harus ngikutin 100% kayak di Akret Online. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kayak gitu. Nah, terus kita ada fitur atur pembelian, ada nanti kita bisa masukin harga pemasok, kategorinya juga, sampai ke transfer pemasok. Nah, ini sebenarnya itu isinya fiturnya sesuai atau seputar dengan pemasok. Kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke modul persediaan. Modul persediaan di sini ya nanti dia berarti isinya itu atau fiturnya berkaitan dengan persediaan dan gudang yang ada di perusahaan kamu. Jadi kita ada fitur permintaan barang yang pertama. Nah, ini nanti kamu bisa request kalau misalkan kamu ada bagian gudang ya di perusahaan kamu. Biasanya kan bagian gudang itu akan info nih, Pak, ini barang A stoknya sudah menipis ataupun kosong. Nanti minta tolong dibelikan. Nah, nanti si orang gudang itu bisa input ke fitur permintaan barang di sini. Nah, nanti dari fitur permintaan barang ini, dia bisa terintegrasi sama fitur pesanan pembelian yang ada di sini. Jadi nanti dia akan masuk ke bagian purchasing lah istilahnya. Jadi dari orang gudang, input fitur permintaan barang, terus nanti masuk ke bagian purchasing, ke fitur pesanan pembelian. Dia nanti terintegrasi. Nah, kemudian kita ada fitur pemindahan barang. Ini nanti berkaitan dengan fitur gudang. Jadi nanti kamu bisa pindah barang antar gudang. Jadi misalkan kamu punya gudang A, gudang B, dan gudang C. Nah, nanti kamu bisa pindah-pindah barang tuh pakai fitur di sini, pemindahan barang. Kemudian kita ada fitur penyelesaian persediaan, ini untuk inventory adjustment. Kemudian kita ada perintah untuk stock opening juga, kita ada stock opening juga di sini nih. Nah, terus kemudian kita ada fitur produksi sederhana namanya. Nah, produksi sederhana ini udah satu paket, isinya tuh 3 fitur. Ada pekerjaan pesanan, penambahan baku, sama penyelesaian pesanan. Jadi pekerjaan pesanan ini dia masuk ini untuk yang bahan baku yang kamu pakai itu apa aja. Terus penambahan bahan baku ini nanti untuk menambah ataupun mengurangi bahan baku yang tadi udah kamu gunakan. Baru penyelesaian pesanan di sini, ini untuk hasil jadinya. Itu barang jadinya apa. Nah, itu nanti kita ada fitur produksi sederhana. Dia udah satu paket nih, dapat 3 fitur sebenarnya. Jadi kalau kamu butuh fitur manufaktur tapi yang nggak lengkap, ya nanti udah disediain sama Akret Online. Ini fiturnya gratis kok, jadi nanti kamu bisa gunakan. Kemudian kita ada fitur barang dan jasa. Fitur barang dan jasa ini, dia isinya master item untuk barang dan jasa yang kamu punya. Nah, ini nanti kamu bisa import satu persatu, ataupun nanti kamu bisa import via Excel. Nah, ini nanti kamu bisa sesuaikan. Cuma kan kalau import satu-satu kayaknya PR banget ya. Nanti kamu bisa import nih dari Excel. Tenang aja, jadi kamu nggak perlu import satu-satu. Nah, template-nya juga udah disediain sama Akret Online. Jadi kamu tinggal klik aja import dari Excel, nah nanti udah ada contoh filenya. Kemudian kita lanjut lagi, kita ada fitur gudang. Ini udah kalau kamu punya multi gudang nanti bisa kamu pakai. Kemudian ada satuan barang, ada kategori barang, dan merek barang. Ini nanti termasuk ke master item di sini. Jadi kamu bisa buat merek per barang, terus nanti satuan per barang itu bisa multi satuan, sama kategori barangnya. Nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, terus nanti kita ada pemenuhan pesanan, ini untuk monitor sebenarnya. Jadi untuk pemenuhan pesanan, jadi misalkan ada pesanan nih, pesanan penjualan yang kurang tuh apa aja, nanti kamu bisa monitor dari fitur ini, dari pemenuhan pesanan. Jadi nanti bisa kelihatan, oh kita ada pelanggan ini, nomor pesannya sekian, tanggalnya sekian, dan harus dikirim tanggal sekian. Nah, nanti kelihatan nih, itu udah terkirimnya berapa, terus dapat dikirimnya itu berapa, nanti kelihatan semuanya di situ. Nah, terus kita lanjut lagi ke fitur barang per gudang dan barang stok minimum. Nah, ini dia hampir sama, dia untuk monitor aja jatuhnya. Jadi kamu bisa ngecek barang per gudang itu ada apa aja, terus nanti barang stok minimum itu barang yang stoknya udah hampir batas minimum. Jadi kan nanti kamu bisa masukin lah, jadi barang A, oh ini stok minimum itu 10. Jadi pas udah 10 ya berarti kamu harus
reorder ulang atau pesan ulang, maaf. Jadi nanti kamu bisa lakukan itu. Nah, ini untuk fiturnya ini untuk memonitor si kebutuhan tersebut, kayak gitu istilahnya. Jadi ada 3 di sini. Nah, kemudian kita masuk ke modul yang selanjutnya. Modul yang selanjutnya adalah modul aset tetap. Nah, ini berkaitan dengan aset tetap yang kamu punya. Jadi, setiap aset yang kamu punya bisa kamu masukin ke Akurat Online. Nah, nanti kamu bisa menghitung penyusutannya secara otomatis. Nah, nanti di sini kamu bisa masukin kayak aset apa aja yang kamu punya, nanti bisa masukin ke sini ke fitur aset tetap. Kemudian ada kategori asetnya, kamu bisa kategorikan si aset yang kamu punya. Misalkan kayak bangunan, atau kendaraan, atau nanti peralatan kantor. Nah, ini nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, ini juga kita ada kategori aset tetap yang sesuai dengan pajak. Kemudian kita ada perubahan aset tetap. Nah, nanti di sini juga ada fitur disposisi aset tetap sampai ke fitur pindah aset. Nah, baru hasilnya nanti kita ada fitur untuk memonitor nih aset per lokasi. Jadi aset yang kita punya tuh adanya tuh di mana aja sebenarnya. Nah, nanti kita bisa ngecek di sini atau nge-track dari sini. Nah, kemudian yang terakhir kita ada daftar laporan. Nah, ini yang enaknya dari Akurat Online. Jadi daftar laporan di sini, ini kita udah punya kurang lebih ya 200 jenis laporan yang ada di Akurat Online. Ini bisa kamu gunakan secara otomatis. Jadi kamu nggak perlu repot-repot membuat laporannya secara manual. Yang penting kamu input transaksinya aja, nah nanti data tersebut akan diolah sama Akurat Online, baru hasil akhirnya akan membuat laporan. Nah, nanti kamu bisa ngecek, oh saya butuh laporan neraca. Nah, ini nanti udah disediain sebenarnya sama Akurat Online. Kamu bisa ngelihat per tanggal berapa yang kamu mau buka. Kamu tinggal tampilkan. Nah, nanti udah kelihatan semua nih di sini. Udah ada nilai-nilainya. Nah, nanti di sini kamu bisa ekspor juga. Jadi nanti kamu bisa cetak, nanti bisa kamu ekspor juga dalam bentuk PDF ataupun Excel. Kayak gitu, jadi masih fleksibel. Dan di sini, terus enaknya itu dia udah dibuat per kamarnya masing-masing lah istilahnya. Jadi kalau kamu mau ngelihat bagian keuangan ya, dia udah dikelompokin ke bagian keuangan. Terus ada bagian piutang, ada bagian utang, sampai ke bagian lain-lain. Nah, ini udah dikelompokin masing-masing. Jadi nanti kamu tinggal buka aja sesuai dengan kebutuhan yang kamu inginkan. Kamu pengen lihat laporan apa. Jadi udah dikelompokin masing-masing. Nah, ini adalah modul yang terakhir di Akurat Online. Jadi, mudah-mudahan kamu mengerti tentang modul apa aja yang ada di Akurat Online, terus ada fiturnya itu apa aja. Nah, nanti setelah video ini saya akan buat fitur atau penjelasan per fiturnya. Jadi nanti biar lebih detail nih. Jadi cara menggunakan fitur ini itu kayak gimana, terus nanti fitur ini untuk kayak gimana. Nah, nanti akan saya jelaskan di dalam video berikutnya. Nah, nanti akan saya jelaskan tuh per fitur. Jadi, mungkin ada yang satu video satu fitur, atau nanti ada yang satu video isi beberapa fitur. Kayak akses grup dan pengguna ini kan dia biasanya satu nih. Nah, nanti saya bisa gabungin nih. Dan jadi dalam satu video ada fitur pengguna dan akses grup. Atau nanti saya bisa pisah juga, nanti sesuai dengan kebutuhan lah istilahnya. Nanti saya buat dulu simulasinya, saya mau buat kayak gimana. Cuma nanti ya istilahnya kita setelah video ini saya akan jelaskan videonya itu per fitur. Jadi biar lebih detail juga untuk penjelasannya. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang modul Akurat Online. Jika kamu ada pertanyaan, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Itulah gambaran modul yang ada di dalam Akurat Online. Lengkap, saling terhubung, dan siap membantu bisnis jadi lebih efisien. Tapi, sekedar tahu menunya aja belum cukup. Yang penting adalah bagaimana kamu memakainya sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kalau kamu ingin belajar lebih cepat dan terarah, tim trainer kami siap dampingi langkah demi langkah sampai database bisnismu siap untuk dipakai. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang modul yang tersedia di dalam Akurat Online. Jika kamu ada pertanyaan, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.